Jika seandainya di satu kebun beraneka ragam buahnya, ada mangga, ada rambutan, ada limau misalnya, di dalam satu kebun Anda. Ternyata yang matang itu baru buah mangga. Limaunya belum matang, ya belum masak. Kemudian rambutannya belum berbuah, ya atau masih belum siap dikonsumsi. Boleh tidak petani ini menjual ya semua di kebun tersebut buah-buahannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram dari bab muamalah. Kita sampai pada bab ar-rukhsah fil araya wa bai'il usul was simar. Kita sampai pada bab rukhsah dalam jual beli araya dan jual beli usul pohon dan buah-buahan. Maka kita akan membahas permasalahan ini, dua permasalahan, jual beli araya dan jual beli buah-buahan. Kita bacakan hadisnya. An Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil araya an tuba bi kharsiha kailan, muttafaqun alaih. ولمسلم رخص في الأرية يأخذها أهل البيت بخرسها تمرا يأكلونها رطبا. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, bahwasanya Nabi SAW memberikan keringanan untuk berjual beli secara araya dengan cara memperkirakan takarannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat Imam Muslim terdapat riwayat bahwasanya Nabi memberikan keringanan untuk berjual beli dengan cara araya kepada para pemilik pohon kurma. Mereka ini menjual kurma matang dengan kurma mentah yang sudah ditaksir takarannya, agar mereka para pembeli dapat memakan kurma matang tersebut. Hadis ini ya, menjelaskan kepada kita tentang jual beli araya. Menjelaskan kita tentang jual beli araya. Jual beli araya itu apa? Jual beli araya itu adalah seorang penjual ya, menjual kurma mentah ya, seorang penjual menjual kurma mentah masih belum matang dengan kurma yang matang. Ya, dengan kurma matang. Kita tahu pada pertemuan sebelumnya ada larangan hadis Nabi SAW melarang menjual beli muzabanah. Jual beli muzabanah. Jual buah pohon yang masih ada, ya, buah yang masih ada di pohonnya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Dan juga pada bab riba dilarang oleh Nabi SAW jual beli rutab dengan jual beli kurma. Iya. Kenapa? Karena ini bisa membawa kepada riba. Karena kurma yang mentah, ya kurma yang masih belum matang, ketika dia ditukar dengan kurma yang matang, maka
kurma yang belum matang ini masih basah ini nanti dia akan susut. Lama kelamaan dia akan susut. Kalau ditimbang 3 kilo, nanti kalau sudah matang dia susut, enggak 3 kilo lagi, menjadi 2,5 kilo ya, tidak sampai 3 kilo. Oleh karena itu dilarang oleh Nabi menjual rutab dengan kurma matang. Dan juga dalam hadis lain Nabi SAW melarang jual buah yang masih ada di pohonnya. Tetapi semua itu dikecualikan jual beli araya. Jual beli araya ini apa? Menjual buah yang belum matang ya, yang masih mentah ya, dengan buah yang sudah matang. Yaitu jual kurma yang masih belum matang, masih jadi rutab dengan kurma yang matang. Ini diperbolehkan, kenapa? Karena ada hajat banyak. Karena ada hajat orang banyak ya. Karena kebutuhan, maka ini diperbolehkan di dalam Islam. Tentu hal ini memiliki batasan-batasan. Ada syarat-syaratnya, tidak mutlak diperbolehkan begitu saja. Tetapi ada syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat. Kapan belu araya ini diperbolehkan? Ya, apa saja syaratnya? Maka kita akan bahas nanti. Di hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi SAW membolehkan jual beli araya dengan cara diperkirakan takarannya. Tentu kurma yang masih ada di atas pohon itu tidak bisa kita pastikan berapa takarannya. Pasti dengan cara memperkirakan. Maka itu yang disebut dengan ahlul kharas, orang yang pandai mengirakan. Maka yang mengirakan ini adalah orang yang ahli dalam menentukan takarannya. Walaupun takarannya nanti meleset nggak ada masalah. Yang penting dipikirkan bahwasanya kurma yang di atas ini 5 kilo, maka ditukar juga dengan kurma matang yang 5 kilo semacam itu. Walaupun ketika diambil ternyata kurang dari 5 kilo, maka ini tidak masalah. Baik. Kita baca lagi hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallam rakhasa fi bai'il araya bi kharsiha fi ma duna 5 awsuqin aw fi 5 awsuqin, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallam memberikan keringanan untuk jual beli araya dengan taksiran yang kurang dari 5 wasak atau maksimal 5 wasak, muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya bai'ul araya itu diperbolehkan dengan takarannya paling banyak adalah 5 wasak. 5 wasak itu berapa? 1 wasak itu sama dengan 60 sok. 1 wasak itu sama dengan 60 sok. 1 sok itu kurang lebih 2,5 kilo. Ada juga mengatakan 1 sok itu kurang lebih 3 kilo. Kurang lebih 3 kilo. Ya, maka kalau seandainya 105 wasak itu setara berarti dengan 300 sok. Karena 1 wasak sama dengan 60 sok. Berarti kalau 5 wasak berarti 300 sok. Maka 1 sok itu kalau kita anggap 1 sok itu 2,5 kilo, maka 300 sok itu berapa kilo? 750 kilo. Kurang lebih 750 kilo. Kalau kita perkirakan 1 sok itu 3 kilo, berarti 900 ya. Maka bai'ul araya itu diperbolehkan ya sekitar itu. Tidak boleh lebih dari 750. Kalau kita memperkirakan 1 sok itu 2,5 kilo. Tapi kalau kita memperkirakan 1 sok itu 3 kilo, maka tidak boleh lebih dari 900 kilo. Kenapa? Karena lebih dari ini bukan kebutuhan. Ya, ini menimbun. Ya. Maka ini bukan kebutuhan. Ya, maka diperbolehkan ya sebatas ini ukurannya. Ini syarat pertama. Tidak boleh jual beli araya itu melebihi batas 5 wasak ini, atau batas lebih dari 750 kilogram. Ini pertama. Kemudian yang kedua, jual beli araya ini diperbolehkan kalau dibutuhkan. Kalau ada kebutuhan. Kalau seandainya tidak ada kebutuhan, maka tidak diperbolehkan jual beli araya ini. Contoh misalnya sang pembeli ya, atau sang pembeli ya tidak memiliki uang dia. Dia tidak memiliki uang.
yang dia miliki adalah kurma matang, sedangkan dia butuh dengan kurma yang masih jadi rutop ini dia butuh. Ya, sedangkan dia butuh dan dia tidak memiliki uang, maka diperbolehkan jual beli araya ini selama tidak ya melebihi batas tadi. Kemudian ya, yang syarat ketiga adalah serah terimanya harus di majelis akad. Tidak boleh serah terimanya berdudi terlambat. Misalnya nanti dikasih kurma matangnya, nanti kurma mentahnya atau kurma yang di pohon belakangan dipetiknya, tidak boleh. Harus serah terimanya di akad, di majelis tersebut. Maka tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kemudian syarat berikutnya, kurma yang keringnya harus jelas timbangannya. Kalau kurma yang mentah tadi, yang masih jadi rutop, ya, itu dengan ditakar. Karena di atas pohon kita nggak tahu berapa, dengan ditakar perkirakan kira-kira berapa kilo. Tetapi kurma keringnya harus jelas. Kalau 5 kilo berarti 5 kilo. Tidak boleh berlebih, ya, tidak boleh berlebih. Kalau takarannya kurma yang di atas pohon tersebut yang masih rutop 5 kilo berarti kurma keringnya dia harus menyiapkan 5 kilo. Maka ini syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika orang melakukan transaksi jual beli araya. Kalau tidak terpenuhi maka tidak boleh terjadi transaksi jual beli araya ini. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ith thimar hatta yabdu salahuha nahal ba'i wal mubta'. Wa fi riwayatin wa kana idza su'ila an salahiha qala hatta tadhhaba ahatuha. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah, ya, kecuali buah tersebut sudah kelihatan kematangannya. Beliau melarang penjual maupun pembeli. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, jika ditanya apa maksudnya matang, ya, maka Nabi pun menjawab, ya, jika penyakitnya telah hilang, ya, jika hamanya telah hilang. Hadis ini, ya, berbicara tentang masalah menjual buah yang belum matang. Di dalam Islam dilarang seorang muslim melakukan jual beli buah yang belum matang. Maksudnya apa, Ustadz? Jual beli buah yang belum matang. Maksudnya ada seorang petani, dia memiliki pohon, memiliki kebun. Kemudian datang pembeli. Pembeli ini buahnya masih kecil, masih belum matang, masih belum bisa dikonsumsi. Datang pembeli ini. Kemudian saya beli di kebun Anda ini buah yang ada ini. Saya beli. Berapa semua yang Anda jual sekarang? Kata petaninya, saya jual sekian, 10 juta semuanya, satu kebun ini semuanya. Saya jual 10 juta. Taib. Kata pembeli tersebut, taib, saya beli semuanya 10 juta, nanti di waktu panen saya ambil. Di waktu panen saya ambil buah tersebut. Ini yang dimaksudkan jual beli buah yang belum matang. Ya, bentuknya semacam ini. Ya, seorang pedagang datang ke petani. Apa di sini? Kenapa orang senang melakukan transaksi semacam ini? Karena di dua belah pihak diuntungkan. Pertama, petani diuntungkan, belum berbuah sudah untung. Atau buahnya masih sedikit, masih langsung dapat untung. Walaupun ya untungnya tidak terlalu besar kalau saat ini dia sudah matang. Pedagang diuntungkan dari sisi apa? Dia dapat murah. Harganya pasti murah. Kalau antum nukar pisang mangkal dengan pisang masak, pasti larangan pisang masak. Ya. Pisang mangkal pasti yang masih mentah, ya bekalat, ya pasti murah antum tukar. Ya, pasti akan murah harganya. Yang apalagi yang masih halus pisangnya, ya. Pasti akan mendapatkan harganya dengan sangat murah. Maka kedua belah pihak ini diuntungkan. Maka banyak orang melakukan transaksi semacam ini. Pada masa Nabi SAW terjadi transaksi semacam ini, terjadi di kalangan para sahabat Nabi SAW. Kemudian timbul pertengkaran di kalangan para sahabat. Kenapa? Terjadi pertengkaran di antara mereka. Sebagian mereka komplain, ya, ini pohon saya kok buahnya nggak bagus, ya. Kok ada hamanya, jadi rusak buah saya. Padahal saya sudah beli sama Anda. Ya. Sebagian mengatakan bahwasanya ini buahnya busuk,
terjadi pertengkaran. Siapa yang menjamin? Siapa yang mengganti rugi? Penjual apa pembeli? Terjadi pertengkaran yang luar biasa. Melihat hal demikian, Nabi SAW mengatakan, kalau demikian kata Nabi SAW, janganlah kalian menjual buah sampai kelihatan kematangannya. Sampai kelihatan kematangannya. Taib. Kita akan jelaskan, ya, karena hadisnya banyak, ya, satu persatu kita jelaskan. Kita lanjutkan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is thimar hatta tuzha. Qila wa ma zahwuha? Qal tahmarru wa tasfar. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW melarang menjual buah-buahan hingga sempurna kematangannya. Ditanyakan apa yang dimaksud dengan sempurna kematangannya, maka beliau pun menjawab, jika buah tersebut sudah menguning atau memerah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lafaznya adalah lafaz Imam Al-Bukhari. Taib. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya tanda buah yang matang. Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, tanda buah yang matang adalah dengan cara dia memerah atau menguning. Taib. Hadis ini sebetulnya berbicara pada sebagian kasus buah. Artinya tidak mesti buah itu kalau belum menguning atau belum memerah nggak bisa dijual. Kenapa? Karena tidak semua buah itu matangnya dengan menguning dan memerah. Ya. Karena setiap buah itu beda kematangannya. Ya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya kadang-kadang buah itu dilihat kematangannya dengan berubah warnanya. Bisa berubah warna merah, bisa berubah warna kuning. Ya, tergantung jenis buahnya. Maka dilihat kematangan buah itu bisa dilihat dari sisi warna. Dan kematangan buah itu juga bisa dilihat dari sisi rasanya. Kadang-kadang warnanya tidak berubah tapi rasanya sudah manis. Yang asalnya pahit menjadi manis. Maka ini dikatakan buah ini matang. Sudah kelihatan kematangannya. Kemudian kematangan buah tidak hanya pada rasa dan warna, tetapi kadang-kadang juga pada kelembekannya. Dulunya karas, pas dia pencet menjadi agak lunak dia. Maka ini juga tanda matang sebuah buah. Ya. Maka dulunya karas, ya, karas kajung kata orang Banjar. Ya. Dipencet, ya, agak lembek dia. Maka ini tanda kematangan sebuah buah. Taib. Kemudian juga kadang-kadang kematangan buah tersebut, ya, terbuka daunnya. Kadang-kadang buah itu tertutup, ketika terbuka daunnya tanda dia matang buah tersebut. Maka kematangan buah ini dikembalikan kepada jenis buah masing-masing. Sedangkan Nabi tadi berbicara secara umum, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Artinya kalau buah itu sudah matang sesuai dengan kondisinya, maka dia boleh diperjualbelikan. Entah itu dia matang dengan dari sisi warna tadi, berubah warnanya, entah dia matang dari sisi rasanya, berubah sudah rasanya, entah dia itu matang dari sisi kelembekannya, ataukah dia matang dengan buah apa, daunnya sudah terbuka. Maka atau kadang-kadang buah itu matang dengan dia membesar, warnanya tidak berubah, kadang-kadang dia membesar. Kalau sudah besar dia tanda dia sudah matang. Ya, maka ini dikembalikan pada jenis buah tersebut. Taib. Kemudian kita ambil satu hadis lagi, nanti saya jelaskan fikihnya secara umum. Kemudian disebutkan dalam hadis lain dari hadis Anas, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha an bai'il inab hatta yaswad wa an bai'il habbi hatta yashtad. Rawal khamsa illa an-Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual anggur, ya, hingga menghitam, ya, dan biji-bijiannya, ya, hingga mengeras, ya. Nabi SAW melarang menjual anggur sampai anggur itu menghitam, dan melarang menjual biji-bijian hingga biji-bijian tersebut mengeras.
Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 5 kecuali An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis ini juga berbicara tentang kematangan sebuah buah, yaitu anggur dengan menghitam. Ini kalau seandainya anggurnya jenisnya yang hitam. Kadang-kadang anggur tidak demikian, ya. Dan seperti itu juga biji-bijian, ya. Maka boleh diperjualbelikan ketika sudah mengeras biji tersebut. Maka ini tanda kematangannya. Taib. Kalau kita paham tanda kematangan, terus bagaimana hukum menjual buah ini? Ya. Pertama, banyak permasalahan dalam menjual buah yang belum matang ini. Di antara permasalahan yang pertama adalah kadang-kadang ketika kita menjual buah di satu pohon, khususnya para pembeli, ya. Para pembeli itu jarang, orang membeli ke petani itu jarang, dia membeli berapa biji, 5 biji jarang. Kadang dia membeli satu pohon ini saya beli, buahnya berapa. Dan Anda tahu kebiasaan di pohon tersebut tidak semuanya matang. Buahnya ada sebagian matang, sebagian tidak. Bagaimana hukum transaksi semacam ini? Boleh apa tidak? Apakah yang dijual itu yang matangnya saja, sedangkan yang tidak matang itu tidak dijual? Kan jarang sekali dalam satu pohon itu semua buahnya matang dalam satu kali, tidak mungkin. Ya, jarang sekali kecuali pohon ajaib. Ya, maka jarang sekali pasti ada yang masih belum matang. Ya. Terus bagaimana transaksi terjadi semacam ini? Karena jarang sekali orang pembeli itu, apalagi dia pembeli banyak, saya beli buah yang matang, yang ini jarang. Orang beli satu pohon ini berapa saya beli. Ya. Baik. Kata para ulama, bagaimana ini hukumnya? Para ulama mengatakan, jika seandainya satu pohon itu sudah matang, maka buah-buah yang belum matang itu tidak ada masalah dijual. Kalau dalam satu pohon. Jika kalau Anda menjual buah di satu pohon itu sudah ada yang matang, kemudian Anda ikutkan juga yang menjual, ya, yang berikutnya buahnya tidak ada masalah. Karena ulama tidak ada khilaf dalam masalah ini. Karena biasanya kematangannya mengikuti, ya. Kalau sudah ada sebagian matang, walaupun sebagian belum, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa, walaupun nanti dipanen sama pembelinya nanti ketika sudah matang. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Dan ini tidak masuk jual beli buah yang belum matang. Taib. Kasus yang kedua, jika seandainya di dalam satu kebun, ya, Anda memiliki banyak pohon. Ya, misalnya Anda punya pohon mangga di kebun tersebut. Di sebagian kebun Anda ada bisi 200 batang pohon mangga di kebun Anda. 100 batang pohon mangga Anda sudah matang buahnya, siap dikonsumsi. 100-nya lagi belum matang, belum siap dikonsumsi. Apakah boleh kita menjual di kebun ini ke 200 batang pohon mangga tersebut diperjualbelikan buahnya? Ataukah yang diperjualbelikan itu hanya sudah matang saja? Para ulama mengatakan boleh. Jika seandainya di satu kebun kemudian matang sebagian pohonnya dan pohon lain sebagiannya tidak matang, maka boleh diperjualbelikan. Kenapa kata para ulama? Karena biasanya kalau matang sebagian, yang lain juga mengikuti dalam waktu yang dekat. Dan ini kata para ulama diperbolehkan berdasarkan keumuman hadis Abdullah ibnu Umar yang kita bacakan tadi. Kata Nabi SAW, jangan engkau menjual buah sampai kelihatan kematangannya. Nabi tidak mengatakan seluruh buahnya matang, tidak. Tapi kata Nabi sudah ada kematangan sebagian buah. Ya. Nabi tidak mengatakan semua buahnya harus matang, enggak. Tapi kata Nabi SAW sudah ada kelihatan kematangan sebagian buah. Ini menunjukkan bahwasanya buah yang belum matang yang masih berada di satu kebun itu boleh diperjualbelikan. Boleh diperjualbelikan. Taib. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi satu pohon, kalau ini dalam satu kebun banyak pohon. Taib. Permasalahan yang ketiga, jika seandainya di satu kebun beraneka ragam buahnya, ada mangga, ada rambutan, ada limau misalnya, di dalam satu kebun Anda. Ternyata yang matang itu baru buah mangga. Limaunya belum matang.
ya belum masak. Kemudian rambutannya belum berbuah, ya atau masih belum siap dikonsumsi. Boleh tidak petani ini menjual ya semua di kebun tersebut buah-buahannya? Limau yang belum matang, rambutan yang belum matang, tapi mangganya sudah ada matang. Boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Karena dia berbeda jenis. Maka tidak boleh. Yang boleh dijual adalah yang sejenis. Taib. Kalau seandainya Ustadz, dalam satu kebun tersebut jenisnya pohonnya sama, pohon mangga, tapi jenis mangganya berbeda-beda. Ini mangga gadung, yang satunya mangga apa nih? Mangga golek misalnya. Dalam satu kebun ada mangga gadung, ada mangga golek misalnya. Yang matang mangga gadungnya, mangga goleknya belum matang. Boleh tidak dijual belikan? Ya. Semuanya saya jual sebagai petani, ya. Jawabannya tidak boleh. Walaupun dia jenis pohonnya, tapi dia berbeda jenis buahnya. Maka ya jenis mangganya berbeda, belum matang tidak boleh. Tapi kalau jenis mangganya sama, ya mangga golek juga sama semuanya, walaupun belum matang di satu kebun, maka itu boleh. Maka itu boleh. Ya. Baik. Kemudian, ya. Kemudian para ulama mengecualikan, mengecualikan dari jual beli buah yang belum matang. Ini dikecualikan, diperbolehkan dalam beberapa keadaan. Pada asalnya tadi menjual buah yang belum matang tidak boleh. Dikecualikan dalam beberapa keadaan, diperbolehkan. Pertama, menjual buah yang tidak kelihatan buahnya, tersembunyi di bawah tanah. Ya, seperti kentang, ya, enggak tahu. Ada kada kentangnya di dalam? Gumbili, ya, enggak tahu. Ya, ada kada di dalam itu? Ya, maka ini diperbolehkan oleh para ulama. Seseorang menjual karena Anda enggak tahu apa yang terjadi di dalam tersebut. Ya, di dalam tanah tersebut. Maka buah-buahan yang tersembunyi di bawah tanah tidak kelihatan, itu dikecualikan. Itu diperbolehkan walaupun dia belum matang. Ya, ini dikecualikan. Kemudian dikecualikan oleh para ulama, menjual buah yang belum matang adalah seseorang menjual buah belum matang tapi dengan syarat langsung dipetik. Buahnya belum siap dikonsumsi tapi langsung dipetik sama dia, langsung digunakan sama dia. Maka ini tidak mengapa. Karena yang dilarang itu adalah dia membiarkan buahnya sudah dibeli, nanti kalau matang dia ambil. Maka kalau seandainya dia langsung petik walaupun belum matang, ya, langsung ambil, mangganya belum matang, anak param di rumah kada apa-apa. Ya, maka ini ada masalah dengan syarat dia langsung memetiknya. Maka ini dikecualikan. Kemudian yang ketiga, dikecualikan dari menjual beli buah yang belum matang adalah seseorang menjual buah tersebut dengan tanah-tanahnya. Contoh misalnya, ulun ini bisi kebun, ya. Kemudian ulun jual ulun nih, ini buahnya belum matang, aku jual bersama tanahnya, berapa ikut hendak tukari. Maka ini tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Karena kita sudah menjual asalnya kepada orang lain. Maka ini tidak mengapa. Atau dia menjual buah tersebut kepada pemilik tanah. Contoh misalnya, saya nggak punya tanah, tapi saya menyewa tanah untuk berkebun, bertani. Saya sewa. Tanah tersebut saya sewa untuk berkebun dan bertani. Kemudian ada buahnya belum matang, tapi saya jual buah tersebut kepada orang yang saya sewa tanahnya. Maka ini tidak mengapa. Karena pemilik tanah itulah dia memiliki pohon tersebut. Ya, karena yang punya tanah dialah yang memiliki pohon tersebut. Sedangkan buah itu dimiliki oleh yang bertani. Maka ini tidak mengapa. Maka ini dikecualikan dari larangan menjual buah yang belum matang. Taib. Kalau seandainya ada seseorang, ya, menjual buah belum matang dengan syarat dipotong, kemudian dia kata dia, udah, ya,
Langsung saya petik katanya. Tapi kapan memetiknya? Nanti waktu panen, ya biarkan. Nanti ini sudah tanggung jawab saya. Ya buah ini sudah jadi sah milik saya. Nanti saya petik nanti, ya. Ini saya akan ambil nanti setelah waktu panen. Tapi dia mengatakan ini sudah jadi milik saya, ya. Kapan saja akan saya petik. Tapi orang ini meninggalkan, ya tidak dia petik. Dia tinggalkan, nanti pas waktu panen dia ambil. Maka ini tidak boleh. Ini namanya hilah, mengakali agama. Maka ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Taib. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law bi'ta min akhika samaran fa asabathu jaihatun fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin wa fi riwayatin rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biwad'il jawaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu menjual buah kepada saudaramu, kemudian buah tersebut tertimpa musibah hingga buahnya musnah, maka tidak halal bagimu untuk mengambil hasil dari penjualan darinya sedikit pun. Apakah kamu mau mengambil harta saudaramu dengan cara yang tidak hak secara batil? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi SAW memerintahkan untuk meletakkan tidak menjual buah-buah yang busuk tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi SAW melarang seorang penjual, ya, mengambil hasil dari buah-buahan yang sudah dibeli oleh pembeli tapi belum dipetik. Kemudian buah-buahan tersebut musnah, entah itu akibat alam, ya, ada kebakaran di kebunnya, atau buahnya dicuri orang misalnya, ya, atau ada musibah yang lain. Maka Nabi SAW mengharamkan si penjual mengambil keuntungan dari buah yang dia jual ketika buah tersebut belum dipetik oleh pembeli. Ya, belum dipetik oleh pembeli. Kenapa dilarang oleh Nabi si penjual ini mengambil keuntungan? Maksudnya di sini adalah penjual tersebut harus mengembalikan uang pembeli. Ya, ketika buahnya itu hancur atau binasa. Kenapa? Karena pertama, agar si penjual tidak memakan harta manusia secara batil. Yang kedua adalah untuk menyelesaikan perselisihan yang ada. Ya, makanya Islam mengasih rambu-rambu semacam ini. Maka si penjual ketika menjual buah, selama buah itu belum dipetik oleh pemiliknya, maka itu menjadi tanggungan siapa? Tanggungan penjual. Sampai dipetik oleh pemiliknya atau pembelinya. Taib, Ustadz, bagaimana kalau seandainya pemiliknya lambat benar memetik, uyuh menjaga, pengoler benar, ya, berjanji 2 minggu, sekali sebulan kan dipetik-petiknya. Ini kemudian terjadi musibah, siapa yang mengganti? Siapa yang menanggung? Maka kata para ulama, pembeli tersebut diberikan keringanan di dalam Islam. Dia memetik buah tersebut, tentu ketika terjadi transaksi ini buah ini sudah siap dikonsumsi. Ya sudah matang, adapun belum matang tadi tidak boleh. Buah ini sudah siap kapan saja dia petik. Kata para ulama, batasan terakhir seorang pembeli memetik buah tersebut ketika datang waktu panennya. Ketika sudah lewat waktu panen tidak dipetik-petik, maka ini di luar tanggung jawab penjual. Kalau waktu panen itu sudah selesai, maka ini di luar tanggung jawab penjual. Tapi sampai masih waktu panen atau sebelum masuk waktu panen, masih tetap tanggung jawab si penjual. Tapi kalau panen itu sudah berlalu, sudah habis waktunya, maka di sini kalau nggak dipetik buahnya, ini adalah tanggung jawab pembeli. Karena keteledoran dia. Kalau terjadi musibah, maka si penjual di sini dia tidak menanggung sama sekali. Tidak menanggung
sama sekali. Taib. Kemudian sebagian ulama mengatakan sesuai dengan persyaratan. Kalau dia bersyarat 1 bulan dia petik, maka harus dia petik. Lebih dari itu si penjual tidak bertanggung jawab. Ini juga pendapat yang memiliki kekuatan. Tetapi yang pendapat yang pertama lebih kuat. Ya, dikasih waktu sampai di waktu panen. Karena pada asalnya penjual demikian, dia akan menjaga buahnya sampai waktu panen. Kalau sudah lewat waktu panen, penjual tidak ada kewajiban dia menjaga buah tersebut. Kemudian para ulama juga mengatakan kalau seandainya ya terjadi kerusakan, kalau seandainya kerusakan itu disebabkan oleh alam, maka si penjual mengembalikan harta atau modal uang yang dikasihkan oleh pembeli, dikembalikan uangnya. Tetapi jika seandainya kerusakan tersebut disebabkan oleh manusia, oleh perbuatan manusia, misalnya Anda punya kebun, kemudian kebun Anda dibakar orang karena nggak senang dengan Anda, ya nggak senang dengan Anda, ya ini siapa orang nih, akhirnya dibakar kebunnya. Dan Anda tahu yang membakar kebun Anda adalah fulan dan ditangkap polisi misalnya, orang yang membakar kebun Anda ditangkap polisi, maka di sini pembeli boleh dia meminta ganti rugi kepada yang membakar, ataukah dia meminta ganti rugi kepada si pembeli. Diberikan khiyar dia, diberikan pilihan. Tetapi biasanya kebanyakan pembeli meminta ganti rugi kepada penjual. Bang itu ya kan harapan bayar bang ya. Ini iya. Maka diberikan pilihan si pembeli tersebut kepada penjual, dia meminta ganti rugi ataukah kepada yang membakar. Kalau dia meminta ganti rugi kepada si penjual, maka penjual meminta ganti rugi kepada si yang membakar kebun tersebut. Ya, taib. Ini sudah ada belum ya? Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbar fasamaratuha lil ba'i alladhi ba'aha illa ayyashtarital mubta', muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membeli pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya nanti milik penjual kecuali jika disyaratkan oleh pembeli. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Taib. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya jika seseorang menjual pohon yang mana pohon tersebut ketika pembuahannya harus dikawinkan, ya karena ada sebagian pohon itu pembuahannya harus dikawinkan seperti kurma, maka kurma itu tidak bisa dia berbuah kecuali dengan dikawinkan. Maka setiap pohon yang seandainya buahnya itu didapatkan dengan cara dikawinkan, ketika dijual, orang menjual ya pohon tersebut, maka buahnya milik siapa? Saya menjual tanah ya, yang mana tanah tersebut ada pohonnya, ada buah-buahannya. Maka kata para ulama, setiap pohon yang proses pembuahannya butuh dikawinkan, maka buahnya itu milik penjual. Buahnya itu milik penjual ketika saat itu. Kalau tahun berikutnya sudah milik pembeli, tapi pada saat itu ketika berbuah milik siapa? Maka kalau seandainya dijual setelah dikawinkan, maka buah itu milik penjual. Contoh misalnya, saya punya ladang kurma, saya jual ladang saya, dan kurma itu sudah saya cangkok, sudah saya kawinkan, saya jual. Kemudian berbuah pada musim panas, ya ladang saya tersebut, maka buah itu miliknya punya saya, milik penjual walaupun sudah Anda beli. Ya, nanti tahun berikutnya baru buah itu milik Anda, milik pembeli. Taib. Tetapi kalau seandainya saya jual ladang kurma tersebut dan kurmanya belum saya kawinkan, ya belum saya cangkok, belum saya kawinkan, maka buahnya adalah milik pembeli. Ketika berbuah, maka buah itu milik pembeli. Taib. Kemudian tadi kita jelaskan bahwasanya kalau seandainya belum dikawinkan, maka buah itu milik pembeli. Tapi kalau sudah dikawinkan, maka buah itu milik penjual. Taib. Kecuali
si pembeli ini mensyaratkan di awal. Kata pembeli tersebut, nanti kalau berbuah, buahnya ini milik saya. Karena ini sudah Anda kawinkan, maka kalau seandainya berbuah, maka buahnya ini milik saya, bukan milik Anda lagi. Kemudian penjual setuju, maka dalam kondisi semacam ini, buah tersebut berubah kepemilikannya menjadi milik pembeli. Tetapi kalau tidak ada persyaratan semacam ini, pada asalnya buah tersebut milik penjual kalau sudah dicangkok oleh si penjual. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah bahwasanya hadis ini memberikan kita faedah bahwasanya boleh seseorang menjual pohon yang belum dicangkok atau sudah dicangkok, itu boleh ya. Walaupun pohon itu tidak bisa berbuah kecuali dengan dicangkok, tapi kita jual sebelum dicangkok, maka tidak mengapa. Sebagaimana mafhum hadis ini. Taib. Dan juga di hadis ini boleh kita mengambil faedah berikutnya adalah bahwasanya di dalam hadis ini sang penjual boleh dia membiarkan buah dari pohon yang sudah dia cangkok nanti dia ambil di waktu panen, boleh. Ya, si penjual di sini dia membiarkan buahnya tetap berada ya di pohon tersebut, belum dia ambil sampai waktu panen. Makanya tidak mengapa. Dan pembeli harus menyerahkan buah tersebut karena milik si penjual kalau seandainya pohonnya sudah dicangkok ya. Ini mungkin beberapa faedah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam ini. Kalau antum ada pertanyaan silahkan. Mungkin ada yang bertanya, silahkan fadhal. Ya. Adakah yang bertanya silahkan. Baik. Ya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Selama buah itu belum diambil oleh pembeli, belum dipetik oleh pembeli, maka tanggung jawab itu masih berada pada tangan penjual, masih berada di tangan petani. Seapapun, walaupun buah itu sudah matang, tapi belum diambil oleh si pembeli, maka tanggung jawab itu masih berada di tangan penjual atau petani. Sampai buah itu dipetik, maka itu sudah keluar tanggung jawabnya dari petani atau penjual. Termasuk yang kasus ditanyakan tadi, yang 50 pohonnya yang belum matang itu terkena hama. Siapa yang mengganti kerugian di sini adalah penjual, petani. Dia harus mengembalikan uang dari pembeli tersebut. Selama buahnya belum dipetik, tanggung jawab mutlak masih berada di tangan penjual. Wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Baik. Ini tumben biasanya banyak pertanyaan ya. Mungkin mumpung puasa. Taib. Kalau nggak ada pertanyaan ya kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.